bersukacita hari ini? Coba angkat tangannya. Aku. Yeay, semuanya bersukacita Kak Claudia. Karena kita mau beribadah bersama-sama. Sebelumnya, ayo kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang selalu baru bagi kami. Tuhan, saat ini kami akan beribadah, Engkau yang membimbing, Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal sampai kepada akhirnya. Kami percaya berkat-berkat yang daripada Engkau boleh turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Kalau Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Ting, ting, sekali lagi. Karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yeay. Wah, ada semangat nih. Ayo kita nyanyikan satu buah pujian lagi yuk. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia,
Kak memuji Tuhan, Iya, Kak. semangat. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita nyanyikan satu lagu buah pujian lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan ini sekali lagi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nyanyikan sekali lagi, kita bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adik-adik, kita menyembah Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik hati, terima kasih karena kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami terima ini menjadi buah-buah dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, akhir bulan ini kita ada kuis lagi loh. Nah, adik-adik catat ya pertanyaannya. Siapa nama kakak yang menyampaikan firman Tuhan pada tanggal 18 Oktober? Ayo diingat-ingat, siapa ya? Ada 2 orang loh. Nah, jawaban kalian bisa dikirim melalui WA ke nomor 0823 3855 4321. Dengan formatnya nama spasi TOC spasi dari mana asal kalian, Malang atau Surabaya atau Kediri. Nah, ditunggu ya jawabannya. Pengumuman pemenangnya akan disampaikan pada minggu kedua bulan November. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Sebentar ya adik-adik, kayaknya ada telepon masuk nih. Kak Dedi mau jawab teleponnya dulu. Halo. Halo Kak Dedi, ini Mimi. Oh shalom Mimi. Wah, apa kabar nih kok tumben telepon Kak Dedi? Aku kesal hari ini. Loh, kamu kok kesal sih Mimi? Memangnya apa yang terjadi? Tadi kan aku sama mama sama papa kan pergi ke tempat bermain. Terus main bom-bomkar, main kuda-kudaan, sama main tangkap tikus. Dapat banyak ya tikusnya ya? Iya, seru loh Kak. Seru sekali kedengarannya. Pas mau main roller coaster, tiba-tiba kartunya habis isinya. Oh, terus kalau waktu kartunya habis, terus kan bisa diisi ulang itu kartunya Mimi. Iya Kak, tapi sama mama pas saya tanya nggak dibolehin. Oh, makanya karena ketika kamu minta lagi kartunya diisi ulang terus nggak boleh sama mama, kamu jadi kesal gitu? Iya. Oh, tapi kan lain hari, lain waktu atau minggu depan kan Mimi bisa datang lagi ke sana. Kan bukan hari ini aja Mimi boleh main. Iya Kak, tapi aku suka di sana. Aku kepingin ke sana lagi. Ya coba tanya deh sama Mami, sama Mama sekarang. Apakah nanti lain waktu boleh nggak main lagi, datang lagi? Sudah tanya belum? Sudah. Terus Katanya Mama bilang boleh. apa? Oh boleh kan? Tapi Puji 1 Tuhan. minggu lagi pas Sabtu. Ya enggak apa-apa Mimi, harus sabar kan enggak boleh tiap hari main. Kalau tiap hari main nanti pelajarannya yang di sekolah bisa lupa semua. Jadi aku nggak perlu kesal ya Kak? Ya enggak perlu kesal Mimi, karena kamu masih ada waktu lain hari. Kamu bisa datang lagi dan kamu bisa main. Oh ya, terima kasih Kak Dedi. Ya. Kak Dedi mau bawa firman ya? Iya Mimi, tadi Kak Dedi waktu mau mulai bawa firman, tiba-tiba teleponnya Kak Dedi berbunyi dan Mimi telepon. Oh, Kak Dedi lanjutin lagi ya. Oh iya Mimi, terima kasih ya. Kamu nggak usah kesal lagi ya. Oke Kak, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Mimi. Dadah. Bye-bye. Adik-adik, tadi adik-adik juga sudah dengar ya pembicaraan Kak Dedi dengan Mimi ya. Mimi tadi kesal karena kartu mainnya itu habis ya. Seperti itulah kehidupan manusia adik-adik ya. Manusia itu hidup ada batasnya, ada waktunya. Kesempatan kita hidup hanya 1 kali saja. Kalau kartu bermain itu bisa diulang lagi lain hari, minggu depan atau waktu yang lain. Tetapi hidup manusia itu hanya 1 kali saja. Nah, saat ini Kak Dedi mau membagikan firman Tuhan tentang dosa yang membawa maut, dosa yang membawa kebinasaan ya. Roma 6 ayat 23 itu berkata bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik kan ingat,
waktu manusia itu diciptakan pertama kali oleh Allah, Adam dan Hawa, Tuhan sebenarnya sudah memberikan mereka karunia umur yang panjang, yang tidak terbatas. Tetapi ketika Allah itu memerintahkan Adam dan Hawa untuk taat kepada perintah Allah, mereka ternyata memilih untuk tidak taat, adik-adik. Adik-adik ingatkan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Mereka ternyata lebih memilih untuk mengikuti kehendak daripada si iblis yang berwujud ular. Ya, akhirnya ketika mereka sudah mulai tidak taat, mereka jatuh di dalam dosa. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa dari Adam, dosa dari Hawa ini akhirnya turun ke keturunan selanjutnya. Dan akhirnya manusia tidak bisa hidup dengan umur yang panjang seperti permulaan ketika Allah menciptakan manusia, adik-adik. Umur manusia akhirnya ada batasnya. Kesempatan manusia hidup itu hanya tinggal sekali saja, adik-adik. Ya. Jadi sekarang yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik, adik-adik harus ingat kesempatan kita hidup sekali ini, marilah kita belajar untuk menjauhi apa itu dosa. Ya, dosa itu adalah pelanggaran dari hukum-hukum Allah. Dosa itu adalah melakukan semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita harus belajar, kita tidak mau berbuat dosa dan kita jauhi semua yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan hidup kita yang sekali ini saja kita pergunakan untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Amin ya adik-adik. Kakak percaya ketika adik-adik taat, tekun, setia mengikuti Tuhan, adik-adik akan kuat, adik-adik akan taat untuk mengerjakan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam dunia ini. Dan kesempatan hidup satu kali ini, adik-adik akan bisa senantiasa dan selalu memuliakan nama Tuhan. Amin ya adik-adik. Jadi sekali lagi, Kak Dedi mau ingatkan, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berkati kami. Sehingga kami boleh taat, kami boleh tekun, kami boleh setia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memuliakan Tuhan, kami mau menjauhi dosa. Kami mau menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Dan kami mau jadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Saatnya kita masuk di ayat hafalan. Dibuka Alkitabnya ya. Di Roma 6 ayat 23. Sudah temukan adik-adik? Kalau belum, adik-adik bisa lihat di layar ya. Nah, kita akan baca bersama-sama dan ikuti gerakan kakak. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bisa adik-adik? Kita ulangi lagi ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang Alkitabnya ditutup ya adik-adik. Kita ulangi sekali lagi. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ye, adik-adik pinter semuanya. Sekian dulu ya ayat hafalan hari ini. Sampai jumpa. Shalom adik-adik semua. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kakak percaya Tuhan pasti senang dengan pujian adik-adik semua. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di mana Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dan membayar lunas hutang dosa adik-adik yang membawa kepada kematian kekal. Sehingga adik-adik yang seharusnya masuk neraka berpindah kepada surga yang kekal. Nah adik-adik, ketika adik-adik sudah ditebus, maka adik-adik menjadi anak-anak yang merdeka di dalam Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesuslah yang menjadi pemilik satu-satunya bagi adik-adik semua. Sebab itu kalian harus menyerahkan diri kalian sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan dapat mengarahkan hidup kalian menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Sertai hidup kami Tuhan, jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang taat, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan selalu dan senantiasa menyertai hidup adik-adik mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kalian hebat sudah mengikuti ibadah hari ini. Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Dicatat ya. Atau kalian bisa scan barcode berikut ini. Kita akan mengadakan Zoom sekolah minggu. Buat adik-adik yang mau ikut, adik-adik bisa menghubungi guru sekolah minggu di tempat adik-adik. Oke? Dan untuk video kali ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati.